Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Nuraini. Saya salah satu mahasiswa STEN Majene Program Studi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 hadis. Yang pertama, niat dan ikhlas. Yang kedua, berbagai amal soleh. Dan yang terakhir, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke penjelasan hadisnya. Hadis pertama yakni niat dan ikhlas. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw amra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukmin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dihendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Pesan yang terkandung dalam hadis pertama arba'in ini adalah yang pertama, pentingnya niat. Nah, para ulama sepakat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tidak akan termasuk ibadah dan tidak akan mendapat pahala jika tidak diawali dengan niat. Maka oleh sebab itu, niat dalam ibadah seperti kita sholat atau puasa itu sudah ditentukan. Niatnya itu ada di hati, bukan untuk disebutkan. Yang kemudian, yang kedua adalah kewajiban hijrah. Nah, setiap muslim itu wajib berhijrah. Hijrah yang dimaksud di sini itu ialah meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Yang ketiga, bersikaplah tulus. Hadis ini juga mengandung pesan, yakni seorang mukmin itu harus ikhlas dalam bekerja dan beribadah agar dia mendapat pahala dan kesuksesan dunia. Yang terakhir ialah berharap keridhaan Allah, yang dimana hadis ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang bermanfaat dan niat baik akan menjadi amal ibadah bila dilakukan dengan niat, keikhlasan, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Hadis ke-36 yakni berbagai amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala ma'asiri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nafsah. Riwayat Muslim bihadzal lafzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya.
Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Hadis ke-36 ini menjelaskan mengenai yang pertama, memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jika kita membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau apapun itu, maka Allah sendirilah yang akan membalas kebaikan kita dengan menghilangkan kesulitan kita saat hari kiamat nanti. Yang kedua, menutupi aib saudara kita. Nah, apabila kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita juga. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Nah, hadis ini menjelaskan mengenai seseorang yang menuntut ilmu. Maka keutamaan yang ia peroleh, salah satunya yakni Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Yang keempat, berkumpul di masjid dan mempelajari Al-Quran. Hadis ini menjelaskan bahwa bagi orang yang berkumpul di masjid dan saling mempelajari Al-Quran, maka akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terakhir, nasab bukan tolak ukur tingginya kedudukan hamba di sisi Allah. Hadis ini juga menyebutkan setinggi apapun nasabmu, meskipun kamu keturunan Rasulullah atau bahkan keturunan ulama, tapi kalau tidak beramal soleh, maka tidak akan bisa menolong nasabnya di hadapan Allah. Hadis ke-37, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-Rabbi tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بالسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadisnya yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis ke-37 ini menjelaskan yang pertama, perbuatan baik. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa seseorang yang berniat melakukan kebaikan akan tapi tidak jadi mengerjakannya dengan adanya udzur, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan secara sempurna. Apalagi jika dia mengerjakannya, maka akan dicatat 10 kebaikan padanya bahkan lebih. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, kenapa seseorang bisa mendapatkan satu kebaikan tapi dia tidak jadi mengerjakannya? Itu karena dia telah mempunyai hasrat yang membawanya pada kebaikan. Dan juga hal ini juga karena kasih sayang Allah, sifat rahimnya yang begitu luas pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbuatan buruk. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa seseorang yang berencana ingin melakukan satu keburukan, lalu dia tidak jadi melakukannya karena Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan secara sempurna. Kenapa?
Karena membatalkan keinginan buruk itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi dibutuhkan perjuangan yang cukup berat. Nah, oleh karena itu, sangat wajar bagi seseorang yang mendapatkan satu kebaikan secara sempurna. Nah, akan tapi jika dia tetap melakukan keburukan itu, maka dia mendapatkan satu keburukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.